Ya, bismillah, kita insyaallah mensyarah tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Syarah mufradat dan juga tafsirnya di buku Tafsir Ayatil Ahkam Muqarrar Firqah Al-Ula di halaman ana, tahun ana ini halaman 21 ya. Yang jelas syarah dari bismillah. Pertama, di faqrah ini alismu. Ya, alismu huwa lafzul mawdu' al-jauhir wal 'arad wa huwa mushtaq min as-sumu. Isim merupakan lafaz yang ditempatkan untuk jauhar, untuk pada suatu hakikat, atau untuk arad, untuk suatu hal yang di luar hakikat. Kalau kita udah belajar mantik, harusnya teman-teman udah tahu apa itu jauhar dan apa itu arad. Contoh jauhar adalah insan ya, dan juga an-nutq. Contoh arad adalah misalkan dohik ya, dohikun dan juga abyad, itu bagian daripada arad untuk jauhar bernama al-insan. Yang jelas isim ini lafaz yang ditempatkan untuk kedua hal ini, untuk hakikat atau untuk sesuatu yang di luar hakikat bernama arad. Dan isim diambil dari masdar as-sumu, artinya rif'ah atau rof'ah, ketinggian, tinggi ya. Karena tasmiyah tanwihun bil musamma, karena tasmiyah merupakan pujian kita terhadap sesuatu yang kita sebut namanya. Isim di sini juga disebutkan dia setelah jadi isim dihazaf lamul fiilnya, seperti yad dan dam dihazaf lamul fiilnya. Dam juga dihadzaf lamul fiilnya. Sama juga seperti isim, dihadzaf lamul fiilnya yaitu huruf waw, asalnya samu ya, atau sumu. Bidalili tasghirihi ala summi. Dari mana kita tahu kalau misalnya lamnya dihadzaf? Ketika kita tasghir isim jadi summi, muncul dia lamnya yang awalnya hilang. Atau ketika kita jamak dengan asma ya, muncul juga lam yang awalnya hilang kemudian dijadikan hamzah, asma. Asalnya asma'u kemudian jadi asma. Dan juga ketika kita sambungkan dengan ta ya, ta'ul fa'il, sammaitu contohnya. Atau summiyat, summiyat itu bukan ta'ul fa'il tapi sama juga memunculkan lamul fi'il yang awalnya hilang. Kemudian apa itu Allah? Allah merupakan alam atas zat yang wajib ada, wajibul wujud. Asalnya Allah adalah dari ilah. Dihazaf hamzahnya dan diidghamkan lamnya ya, yang awalnya lam ini berada di setelah hamzah. Karena hamzahnya dihilangkan, lamnya kemudian diidghamkan dengan lam yang ada di ilah gitu. Jadi Allah ya kan, seperti itu. Sebagaimana juga diidghamkan oleh musannif dikatakan lakin, asalnya lakin ana, kemudian hamzahnya ana dihilangkan, nun yang dari ana diidghamkan dengan nun di lakin jadi lakinna, kayak gitu. Juga dibilang qala ba'duhum, dibilang oleh Khalil, maksudnya Khalil adalah Khalil Ahmad Al-Farahidi, pembuat ilmu arud ya, salah satu ulama lughah paling tua, gurunya Imam Sibawahi juga. Khalil Ahmad Al-Farahidi rahimahullah berkata bahwasanya ilah Allah itu enggak diambil dari ilah. Allah itu dia isim jamid, bukan mushtaq, begitu, enggak diambil dari apapun. Golongan lughawiyun yang lain juga mengatakan Allah sebenarnya mu'arrab atau serapan dari bahasa Siryaniyah atau bahasa Suryani, bahasa orang-orang zaman dulu Suriah, orang-orang Kristen Suriah. Bahasa Suriah ini bukan bahasa Arab, tapi kemudian Allah ini diambil dari bahasa mereka, dari ilaha, ada alif, kemudian alifnya ketika diarabkan atau ketika serap ke dalam bahasa Arab, alifnya hilang kemudian diganti dengan lam, jadi Allah, kayak gitu. Terus Ar-Rahman ini dia bentuk fa'lan dari rahim, yang mana jika masdar manapun dibentuk dengan wazan fa'lan bermakna luar biasa atau bermakna maksimal, makna masdarnya penuh atau makna masdarnya
jadi ada mubalaghah di sana, ada makna yang lebih. Contohnya kalau ana pengen bilang orang yang benar-benar marah, ana bilang dia ghadban ay al-mumtali'u bil ghadabi, orang yang penuh dengan amarah. Ana bilang ghadban ay syakhsul ladzi mumtali bil ghadab. Maka kalau ana bentuk ar-rahman dari rahim berarti al-mumtali'u bi rahmah. Atau dibilang oleh buku wasa'at rahmatuhu kulla syai'in, yang mana rahmatnya, rasa kasih sayangnya meluas ke semua hal. Kemudian rohim berbentuk rohim, ar-rahim dengan ya, oke. Dibentuk dari masdar yang sama yaitu rahim. Bentuk fa'ilnya ar-rahim. Kemudian dibilang di sini dalam Rahman ada makna yang lebih dari rohim. Kenapa? Karena dikatakan ziyadata li'anna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan huruf atau penambahan bangunan dari suatu kalimat dengan penambahan huruf. Penambahan bangunan itu dengan penambahan huruf. Penambahan huruf menambah juga makna. Karena Rahman dia ada dua ziyadah, yaitu ziyadah alif dan ziyadah nun, ya. Sedangkan Rahim hanya ada satu ziyadah, yaitu ziyadah huruf alif. Maka Rahman dia 5 huruf dan Rahim ada 4 huruf. Maka Rahman karena 5 huruf maka pasti maknanya lebih dalam. Itu salah satu hujjah dari salah satu golongan mufassir. Nanti di rob. Kemudian Rahman dikatakan oleh golongan mufassirun yang lain, Rahman berarti al-mun'im bi jala'ilin ni'am. Adalah zat yang memberikan nikmat yang jala'ilha. Bijala'iliha ay bijala'ilin ni'am. Zat yang memberikan nikmat yang paling penting, nikmat-nikmat yang pokok. Jala'il maksudnya nikmat-nikmat yang pokok. Kemudian Rahim diartikan oleh golongan mufassirin ini adalah, maksud Rahim adalah al-mun'im bidaqaiqiha. Zat yang memberikan kasih sayang terhadap rahmat, ya, memberikan rahmat terhadap detail-detail kecil atau terhadap cabang-cabang. Jadi Ar-Rahman zat yang memberikan rahmat pangkal. Ar-Rahim zat yang memberikan rahmat cabang. Rahmat ataupun hal-hal yang sifatnya detail. Itu salah satu golongan mufassirun mengatakan perbedaan Ar-Rahman dan Rahim. Perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi golongan mufassirin kedua, Ar-Rahman bermakna zat yang memberikan nikmat secara umum, ya, tashmal al-mu'minin wal kafirin, mencakup orang mukmin dan orang kafir. Ar-Rahman maksudnya rahmat yang umum, kafir ataupun mukmin. Sedangkan Ar-Rahim dia al-mun'im bi ni'amin khassah bil mu'minin. Ar-Rahim merupakan lafaz khusus untuk menggambarkan sifat Allah yang memberikan rahmat khusus pada orang mukmin. Kemudian dirod di sini golongan ketiga, ya. Golongan pertama tadi yang mengatakan Ar-Rahman sama Ar-Rahim bedanya apa? Yang jelas pokoknya Ar-Rahman maknanya lebih dalam karena ada huruf yang menambah, 2 huruf tambahan dalam Ar-Rahman. Ar-Rahim cuma 1 huruf tambahan. Maka pasti ada perbedaan. Bedanya apa? Yang jelas lebih dalam bedanya. Bedanya Ar-Rahman lebih dalam daripada Ar-Rahim. Golongan kedua mengatakan Ar-Rahman pemberi rahmat atas nikmat-nikmat pokok, Ar-Rahim nikmat-nikmat detail. Ar-Rahman golongan ketiga mengatakan sifat Allah yang memberikan nikmat atas mukmin dan kafir, Ar-Rahim atas mukmin saja. Kemudian dirod golongan ketiga ini, ya, bahwa wa hadza qaulun fil lugha bila dalilin, ya, wa ka'anna alladhi hamalahum ala hadha tilkal qa'idatu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na walakinna ziyadata tadullu ala ziyadatil wasfi mutlaqan. Oke. Nah, golongan ketiga ini di rod bahwa istidlal mereka dengan mengatakan Ar-Rahman itu ni'am yang umum untuk mukmin dan kafir, sedangkan Rahim untuk yang mukmin saja. Ini tanpa dalil dalam lughah, tanpa dasar yang kuat di dalam lughah. Seolah-olah mereka juga seolah-olah golongan ketiga ini juga dipengaruhi oleh kaidah yang mengatakan setiap kali penambahan huruf dalam suatu kalimat ada makna yang ditambahkan gitu. Namun juga perlu diperhatikan penambahan huruf di dalam bahasa Arab
Dikatakan dalam buku ini oleh mu'alif, penambahan huruf dalam bahasa Arab itu ala ziyadatil wasfi mutlaqon. Penambahan huruf ada penambahan sifat memang, ya. Tapi sifat yang ditambah, ya, sifat secara mutlak, sifat yang maknanya apapun, ya. Maka mereka yang menyempitkan sifat ammah, ni'mah yang ammah, menyempitkan nikmat ini terhadap orang-orang mukmin dan kafir, ini tanpa dalil. Padahal penambahan huruf dalam bahasa Arab itu menambah sifat secara mutlak apapun maknanya, tanpa spesifikasi penambahan sifat yang mereka katakan nikmatnya untuk mukmin dan kafir gitu. Maka ini dalil yang tanpa dasar dalam lughah dibilang gitu. Fa sifatur rahman tadullu ala kathratil ihsan alladhi yu'tihi sawa'un akana jarilan am daqiqan wa laysa al-ma'na anna afrad al-ihsan allati yadullu 'alaiha lafzur rahman akthar min afrad al-ihsan allati yadullu 'alaiha lafzur ar-rahim. Ini juga dijadikan rod untuk golongan kedua oleh muallif. Wa sifat rahman yang ada di dalam rahman itu ada dua huruf ziyadah, ada huruf zaidah. Berarti ada makna tambahan kan? Nah, di rod bahwa makna tambahan dalam dua huruf ar-Rahman, ya, ini tidak secara spesifik mengatakan bahwa Tuhan ataupun Allah ini menambah makna, bahwa Tuhan ini memberikan nikmat secara pokok saja, sedangkan ar-Rahim nikmat secara detail. Nggak ada makna demikian dari lughah tuh, dalalah seperti itu terlalu jauh gitu kan. Juga makna yang mengatakan ar-Rahman pemberi nikmat atas mukmin dan kafir, ar-Rahim pemberi nikmat atas mukmin saja. Gak ada dalalah lugawiyah yang mengatakan makna sedetail dan sespesifik ini. Maka dikatakan ini gak ada dasar lugawiyahnya begitu. Langsung lanjut. Wa qala ba'duhum innahuma mutaradifan. Golongan keempat percaya bahwa ar-Rahman dan ar-Rahim merupakan sinonim, tidak ada perbedaan yang signifikan antara mereka berdua. Kemudian dikatakan juga Ibnul Qayyim dikatakan oleh mu'alif memberikan perbedaan yang bifarqin hasan, dengan perbedaan yang baik. Kenapa? Ibnul Qayyim mengatakan ar-Rahman, ya, ini makna ar-Rahman dan ar-Rahim yang dipilih oleh mu'alif. Ada perbedaan, ada. Tapi perbedaannya bukan dengan yang diklaim oleh golongan-golongan tadi, tapi yang demikian. Yang apa? Ar-Rahman dallun ala sifatil qaimati bihi subhanahu, war-Rahim dallun ala ta'alluqiha bil marhum. Ar-Rahman merupakan sifat Allah yang qaimah bidzatihi, ya, sifat Allah yang punya Allah sendiri, sifat Allah yang menggambarkan zatnya. Sedangkan ar-Rahim dia sifat yang menggambarkan hubungan Allah dengan pihak yang disayangi, dengan pihak marhum, dengan pihak yang diberi rahmat. Tafsiran Ibnul Qayyim yang seperti ini, yang dipilih oleh mu'alif, ini banyak sekali tandanya di dalam Al-Quran. Contohnya, ya, oke, dibilangkan juga wa ka'annal awal al-wasf wa tsani al-fi'lu. Seolah-olah Ibnul Qayyim menjadikan ar-Rahman sebagai sifat dan tsani ar-Rahim sebagai perbuatan. Contohnya, Allah pernah berfirman dalam ayat lain, wa kana bil mu'minina rahima. Dalam ayat lain juga, bil mu'minina raufur rahim. Perhatikan, bil mu'minina rahima, bil mu'minina raufur rahim. Ketika Allah membicarakan mukminin, yaitu pihak yang diberi kasih sayang rahmat, ya, Allah pakai lafaz rahim, nggak pernah pakai lafaz rahman. Sedangkan di ayat lain juga sama, bil mu'minina raufur rahim, sama dengan orang-orang mukmin dia maha lembut dan maha menyayangi. Rahim, Allah nggak bilang bil mu'minina raufun rahman, nggak, raufur rahim, Allah bilang kayak gitu. Nggak pernah sama sekali Allah bilang rahman ketika membicarakan marhum, yaitu pihak yang diberi rahmat. Ini tafsiran yang dipilih oleh mu'alif, yaitu tafsiran Ibnul Qayyim bahwa ar-Rahman sama ar-Rahim, ar-Rahman sifat untuk Allah saja, ar-Rahim ketika Allah membicarakan al-marhum. Oke, terus pertanyaannya, wal jaru fi bismi muta'allakin bi mahdhufin yuqaddaru hahuna aqra'u. Oke, jadi bismi ini kan muta'allaq. Muta'allaq itu adalah jar majrur. Jar majrur yang ada setelah jumlahnya
sempurna dari segi ifadah. Berarti kalau jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada sama khobar. Kadang-kadang jumlah yang sudah mencapai jenis faidah ada muta'allaqnya dengan jar majrur. Contohnya jumlah fi'liyah jalastu fil masjidi. Jalastu fi'il wa fa'il, fil masjidi muta'allaq li jalastu atau li tunya untuk fi'il akunya. Begitu. Nah, kalau bismi ini muta'allaq, pertanyaannya ini muta'allaq untuk jumlah siapa? Untuk jumlah yang mana? Gitu kan pertanyaannya. Maka bismi ini muta'allaq dengan jumlah yang mahdzuf ditakdirkan aqra'u. Jadi setiap kali kita baca bismillah di Al-Qur'an, kita mentakdirkan jumlah aqra'u ay aqra'u bismillahi. Gitu. Maka bismillah muta'allaq bi jumlatin mahdzufa takdiruhu aqra'u. Begitu. Fa in qila, jika diperdebatkan lagi bahwasanya muta'allaq ini dia sifat yang khusus, dan sifat khusus dalam kaidah nahwu, lafaz khusus dalam kaidah nahwu itu nggak boleh dihadzaf. Yang boleh dihadzaf cuma sifat yang cuma lafaz yang umum. Contohnya kayak kainun atau mustaqirun di dalam syibuhul jumlah yang dia asalnya muta'allaq. Ya, contohnya gimana? Apa khobar yang syibuhul jumlah? Ya, nggak perlu kita tawassul lah. Yang jelas muta'allaq ini boleh mahdzuf dia. Jumlah yang punya muta'allaq boleh mahdzuf kalau jumlahnya dia suumum kainun dan mustaqirun. Dalam contoh misalkan Zaidun ya fil masjid, ay Zaidun kainun fil masjid. Boleh fil masjid ini punya muta'allaq yang mahdzuf kalau lafaznya suumum kain. Masalahnya aqra ini enggak umum, ini khusus. Diperdebatkan demikian, maka enggak boleh dimahdzuf dari si kaidah. Kayak gitu. Terus gimana? Kila, maka kita jawab innahu yajuzu hadzfu li dalilin. Boleh sebenarnya jumlah yang khos seperti ini dihadzaf kalau memang ada tandanya, ada indikasinya. Wa huwa huna hali, indikasinya sekarang sifatnya kondisional sesuai dengan keadaan. Contohnya gimana? Dibilang di buku wa kadzal musafir idza halla ya awir tahala faqala bismillah ulima al muta'allaq, ya kan? Jika musafir pengen safar dia bilang bismillah. Apa jumlah yang dia takdirkan di sini? Apa jumlah yang ditakdirkan? Yang ditakdirkan di sini keadaannya dia haliyun tadi. Keadaan dia yang pengen bersafar. Maka ketika dia pengen bersafar bilang bismillah ay artahilu bismillahi. Ketika kita pengen makan, apa jumlah muta'allaq yang mahzuf? Akulu bismillahi. Maka sebenarnya yang khos tadi juga memiliki makna umum. Dari mana kita tahu makna umumnya? Dari keadaan dimulainya bismillah tadi, dari perbuatan haliyun tadi sesuai dengan kondisi. Oke? Selesai. Wal ma'na aqra bismillahi aqra musta'inan bismillah. Oke. Maka ba tadi makna aqra bismillah, makna daripada aku baca dengan nama Allah, maksudnya adalah aku baca dengan musta'inan bismillah. Aku baca dengan minta tolong kepada isim Allah. Nah, disinilah ada mahalul bahasnya, disinilah ada mahalul khilafnya. Apa mahalul khilafnya? Adalah kita tuh minta tolong ke siapa sebenarnya? Ke Allah apa ke isimnya Allah? Di sini ada perdebatan. Kita minta tolong ke Allahnya, bukan ke isimnya. Terus kenapa kita bilang bismillah? Kenapa kita nggak langsung bilang asta'inu billah begitu? Kenapa harus pakai isim? Gitu kan? Di sini ada ikhtilafan nasu fil khuruji min hadza. Para mufassirin berikhtilaf dalam hal ini, ya. Ada golongan mufassirun mengatakan bahwa lafaz isim ini lafaz yang mukham, ya, mukham, seperti syair yang berbunyi ilal hauli tsummas missalami alaikumah. Ya, dibilang ay tsummas salamu alaikumah. Mukham maksudnya, mukham itu kata lain untuk mu'atarad. Mukham kata lain untuk mu'atarad atau i'tiradiyah. Seperti jumlah i'tiradiyah. Kita bilang misalkan Rasulullahi khatamun nabiyyin, maka Rasulullah mubtada, khatamu khobar. Oke. Kadang-kadang kita selingi ya. Mukham itu artinya isim yang menjadi selingan. Isim selingan seperti jumlah selingan namanya jumlah i'tiradiyah. Kayak kita bilang
Rasulullahi khatamun nabiyyin, Rasulullah mubtada, khatamu khobar. Namun kadang-kadang kita selingi dengan Rasulullahi, kita selingi dengan jumlah i'tiradiyah sallallahu alaihi wasallam. Maka jumlah ini jumlah i'tiradiyah namanya, jumlah selingan. Nah, beberapa mufassirun percaya bahwa lafaz isim ini lafaz yang mukham, yang selingan, sama seperti syair bilang tsummas salam ay tsummas salam. Jadi isimnya seolah-olah nggak ada di sini, gitu. Kemudian dzahaba akharun ila anna isma ainul musamma. Mufassirun lain menganggap bahwasanya isim dalam bismillah adalah ainul musamma, adalah pihak yang dipanggil, pihak yang kita namai, ya kayak gitu. Jadi sebenarnya beriktibas maknanya dengan makna golongan yang dengan makna isim mukham, golongan yang mengatakan isim bermakna mukham, sama aja. Jadi isim ya ainul musamma, isim adalah pihak yang kita namai, yaitu siapa? Allah itu sendiri. Jadi nggak ada bedanya. Nah, kemudian golongan ketiga dalam memaknai isim dalam bismillah adalah Ibnu Jariri At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwasanya isim dalam bismillah ini maknanya adalah al-muradu bihi al-hadatsu. Maksudnya apa hadas? Hadas itu nama lain dari al-masdar. Jadi maksudnya ai bi dzikrillahi aqra'u wa qad amila wa in kana laisa jariyan ala hurufi fi'lihi ka qawlihi akufrun ba'da raddil mauti anni wa ba'da ata'ika al-mi'atar rita'ah. Oke, maksud dari Ibnu Jarir Tabari adalah gini. Isim dalam bismillah maknanya adalah hadas ai masdar. Maksudnya adalah maknanya makna isim masdar al-hadas. Seperti gini. Kayak kita bilang al-kalam. Al-kalam kan isim masdar ya. Al-kalam yang mana isim masdar memiliki makna masdar yaitu taklima. Paham ya? Kalam memiliki makna taklima. Maka kalam namanya ismul hadas atau ismul masdar. Masdarnya adalah taklim. Yang mana ya? Taklim itu masdar untuk kallama, yukallimu. Kadang-kadang dibilang isim masdarnya apa? Kalaman. Padahal harusnya masdar sebenarnya untuk kallama bukan kalaman tapi taklima. Sama kayak di sini. Maka maksud dari isim adalah tasmiyah gitu. Yang mana tasmiyah sebenarnya masdar untuk fi'il rubai sama yusammi, ya kan? Tasmiyatan. Isim ini isim masdar untuk sama yusammi. Nah, gitu jadi. Jadi isim sama seperti kalam. Yang mana kalam isim masdar untuk kallama, masdar aslinya taklima, maka isim merupakan ismul hadas atau isim masdar untuk sama, yang mana masdarnya sama adalah tasmiyatan. Jadi ketika kita bilang bismillah ay bitasmiyatillah, atau dalam kata lain Ibnu Jarir Tabari dibilang dalam kitab ini bitasmiyatillah, dengan kata lain bizikrillah, dengan menyebut nama Allah aku membaca, bizikrillahi aqra'u. Wa qad amila, ya berfungsi, tasmiyah ini berfungsi atau dia beramil, dia bisa melakukan pekerjaan fiil. Ya, tasmiyahnya bisa melakukan pekerjaan fiil yaitu merofa isim dan menasab maf'ul bihi. Merofa isim maksudnya merofa isim, merofa fa'il. Dia punya fa'il setelahnya dan juga punya maf'ul bihi. Isim masdar juga amil, bisa mengerjakan pekerjaan fiil yang mana fiil punya fa'il dan punya maf'ul bihi. Wa qad amila, bisa mengerjakan pekerjaan fiil ya, wa in kana laisa jariyan ala hurufi fi'lihi, walaupun memang isim ini atau isim masdar ini atau isim hadas ini enggak memiliki huruf-huruf yang sama dengan fiil asalnya. Fiil asalnya sama, ada 4 huruf. Kemudian isim masdarnya cuma ada 3 huruf. Walaupun demikian dia tetap amil, dia tetap amilun, tetap fa'ala, tetap amala fi'lihi, tetap mengerjakan pekerjaan fiilnya yaitu merofa fa'il dan menasab maf'ul bihi. Contohnya di dalam syair akufron ba'da raddil mauti anni wa ba'da atoikal mi'ata ar-rita'ah. Nah, itu syahidnya di sini. Yang kita perlu perhatikan di sini, wa ba'da itoikal mi'ata rita'ah, setelah pemberianmu 10 hewan gembalaan, rita'ah hewan gembalaan, mi'ata. Nah, kenapa mi'atanya ana nasobkan? Karena mi'atanya maf'ul bihi untuk ito.
Sedangkan ito adalah apa itu? Itu adalah isim hadas atau ismul masdar untuk ato. Ato yu'ti masdarnya i'toan. Kadang-kadang ato langsung pakai isim masdarnya, nggak pakai ito lagi. Isim masdarnya yaitu atau eto, oke? Maka al-mi'ah maf'ul bihi. Berarti benerlah kata ibarah sebelumnya bahwasanya atau ito isim masdar dia bisa mengerjakan pekerjaan fi'il. Buktinya al-mi'ata jadi mansub karena dia maf'ul bihi untuk itu. Kafnya memang dia jadi mudhof ilaihi, tapi asalnya dia adalah fa'il kafnya. Terus maqal mutaakhirun al-ba'u lil musahabah. Kata mufassirun mutaakhir, ba di sini bermakna musahabah, ya. Musahabah. Jadi ketika kita bilang bismillahi ay, misalkan kita bilang aqra'u bismillahi ay aqra'u bi musahabati bismillah. Aku bicara dengan mengiringi nama Allah, kayak begitu. Maka ba bermakna musahabah menurut golongan mutaakhirun, mufassirun mutaakhirun. Makna dari musahabah adalah untuk tabarrukan. Walau qaradu musahabatu bismillahi fil qiraah tabarrukan, untuk meminta barokah. Waqala Abu Bakar al-Jassos, Abu Bakar al-Jassos mengatakan muta'allaq yahtamil ayyakuna khobaron. Ya, muta'allaq untuk bismillah ada kemungkinan muta'allaqnya berbentuk jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu dalam balaghah adalah jumlah yang yahtamilu as-sidqa wal kadzib, jumlah yang berpotensi bohong ataupun benar. Jumlah khobariyah contohnya fi'il mudhari, ya kan? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah mengandung makna khobariyah, mengandung makna yang berpotensi bohong ataupun benar, jumlah khobariyah. Wa ayyakuna amron, kadang-kadang juga kemungkinan bismillah ini muta'alaknya bisa jumlah khobariyah, ya, jumlah yang mengandung sidak dan kadhib. Juga bisa kadang-kadang muta'alak untuk bismillah jumlah insya'iyah, jumlah yang tidak mengandung as-sidqu wal kadhib. Contoh jumlah insya'iyahnya adalah amr, ya, fi'il amr itu fi'il yang tidak mengandung sidak atau kadhib karena dia cuma sekedar memerintah. Contoh jumlah insya'iyah yang lain adalah an-nida, ya, kita manggil orang, ya Muhammad, itu jumlah insya'iyah. Maka menurut Abu Bakar al-Jassos, bismillah bisa kita takdirkan dengan semua jenis jumlah khobariyah yang kita pengen. Kita bisa bilang bismillahi ay abda'u bismillahi, aqra'u bismillahi, itu semua jumlah khobariyah. Oke? Abda'u bismillah, aqra'u bismillah, ajlisu bismillah, artahilu usafiru bismillah wa ghairi dzalik. Wa idza kana amron, ya. Namun jika kita takdirkan bismillah muta'alaknya dari jumlah yang insya'iyah berupa fi'il amr, kita bisa takdirkan juga, nggak masalah. Contohnya ibda'u bismillahi, mulailah pekerjaan ini dengan nama Allah. Oke, itu syarah atau tafsir dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Kita lanjut tafsir untuk Al-Fatihah setelah rekaman ini.